Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas mata kuliah sosial informatik, khususnya materi sampai minggu keempat. Kali ini kita akan membahas beberapa hal di antaranya, apa itu sosial informatik, kemudian bagaimana teknologi mempengaruhi interaksi sosial, kemudian sejarah perkembangan internet dan media sosial, kemudian dampak positif dan negatif media sosial. Kami dari kelompok 8 beranggotakan Yunita Sugiharto, Sheren Alicia Ayugi, Cynthia Febrianti Kusuma, David Baktiar, dan saya sendiri Budi Widarto. Kenapa topik ini penting? Karena kita hidup di era digital, di mana hampir semua aktivitas kita mulai dari belajar, belanja, bekerja, sampai hiburan tidak lepas dari teknologi. Tapi pernahkah kita berpikir, bagaimana sebenarnya teknologi ini mempengaruhi pola pikir, kebiasaan, bahkan budaya kita sehari-hari? Nah, itulah yang akan kita eksplorasi dalam sosial informatik. Oke, kita kali ini akan membahas tentang suatu topik yang menarik, yaitu social informatics. Nah, kalian di sini tuh pernah nggak sih berpikir gimana sih hubungan antara teknologi, informasi dengan kehidupan kita sehari-hari? Oke, jadi social informatics ini mempelajari tentang bagaimana teknologi itu nggak hanya soal komputer yang lagi sedang berfungsi, tapi juga bagaimana kita sebagai manusia berinteraksi dengan teknologi tersebut. Misalnya, kalau kita lagi pakai media sosial, bukan cuma aplikasinya yang seru, tapi juga tentang perilaku kita. Kenapa kita suka berbagi informasi, kenapa sesuatu bisa sangat mudah untuk viral, dan bagaimana interaksi kita membentuk suatu opini publik. Jadi intinya, social informatics ini menekankan bahwa teknologi itu nggak pernah netral, selalu ada pengaruh dari faktor sosial, budaya, ataupun ekonomi. Makanya untuk memahami perkembangan teknologi, kita juga perlu memahami untuk manusianya. Kemudian bagian 3 kita akan membahas mengenai perkembangan sejarah singkat antara internet dan media sosial. Jika kita melihat ke belakang, internet awalnya lahir di akhir tahun 1960-an melalui proyek militer Amerika yang bernama ARPANET. Kemudian, pada tahun 1990-an, internet mulai digunakan secara luas untuk publik. Dari situlah lahir berbagai platform yang kita kenal hingga sekarang. Salah satu tonggak penting adalah lahirnya YouTube pada tahun 2005. YouTube tersebut dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal, yakni Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Ide tersebut muncul dari hal sederhana, yakni mereka merasa kesulitan berbagi video pesta makan malam secara online. Dari ide tersebut, lahirlah platform yang kini kita kenal sebagai YouTube. Awalnya, YouTube berisi video amatir tanpa iklan. Namun setelah dibeli oleh Google pada tahun 2006, YouTube berkembang pesat menjadi platform global dengan konten profesional, iklan, dan sistem monetisasi. Hingga saat ini, YouTube bukan hanya tempat hiburan, namun juga sebagai sarana edukasi, pemasaran, hingga karir baru bagi konten kreator. Setelah adanya internet dan media sosial yang meluas, tentunya kita juga dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti media sosial dan platform digital YouTube, Instagram, TikTok memiliki dampak yang besar untuk kita. Dari sisi positif, bisa mendapatkan informasi lebih cepat dan luas. Yang kedua, membuka peluang ekonomi baru seperti bisnis online dan content creator. Yang ketiga, menjadi media edukasi yang efektif, terutama di era pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia lain. Namun tentu saja kita juga merasakan sisi negatifnya. Yang pertama yaitu penyebaran hoax dan informasi yang menyesatkan. Kedua, kecanduan media sosial yang tentunya bisa mengganggu produktivitas kita. Yang ketiga, masalah privasi data pengguna yang dapat tersebar luas. Keempat, fenomena cyberbullying yang meresahkan. Disinilah peran social informatics. Di sini kita belajar tidak hanya mengagumi media sosial, namun kita juga belajar mengetahui resiko yang menyertainya, sehingga kita dapat menggunakan teknologi dengan lebih bijak dan bertanggung jawab. Selanjutnya, penerapan sosial informatics. YouTube bukan hanya platform hiburan, tapi juga sarana pemasaran yang sangat efektif. Menurut data, YouTube memiliki lebih dari 1,3 miliar pengguna aktif, menjadikannya mesin pencari terbesar kedua setelah Google. Agar video Anda bisa menjangkau audiens luas, ada beberapa strategi yang penting. Yang pertama, judul harus jelas,
menarik, dan mengandung kata kunci. Yang kedua, deskripsi. Cantumkan ringkasan video dan tautan paling awal. Yang ketiga, tag. Gunakan kata kunci relevan supaya video mudah ditemukan. Yang keempat, thumbnail. Buat gambar utama yang menarik agar orang tertarik untuk melihat atau mengklik. Jadi, dari pembahasan kali ini kita belajar bahwa sosial informatik bukan sekedar tentang komputer atau internet. Ia adalah ilmu yang memandang teknologi sebagai bagian dari kehidupan manusia, lengkap dengan dampak positif maupun tantangannya. YouTube hanyalah salah satu contoh bagaimana teknologi digital bisa berkembang dari sekedar ide sederhana menjadi kekuatan global yang mempengaruhi cara kita berkomunikasi, belajar, bahkan bekerja. Sejalan dengan itu, Bill Gates pernah mengatakan, information technology and business are becoming inextricably interwoven. I don't think anybody can talk meaningfully without talking about others. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa di era sekarang teknologi dan kehidupan sosial termasuk dunia bisnis sudah tidak bisa dipisahkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya teman-teman.